Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya pesan semesta untuk kamu di bulan Maret. Tapi ingat, nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan kita akan lihat ya di sini. Seperti apa pesan buat kamu di bulan Maret ya, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya, atau pesannya tidak ditujukan buat kamu. Oke, di sini ada King of Swords. King of Swords. Aku rasa untuk beberapa orang ini kayak diminta untuk membuat sebuah keputusan yang tegas ya, untuk situasi yang sedang kamu hadapi. Ya, jadi putuskan segera apa yang kamu maukan, apa yang kamu inginkan. Ya, putuskan dengan tegas ya. Dan di sini kamu harus menggunakan logika kamu, kebijaksanaan kamu, kecerdasan kamu, melihat segala sesuatunya tuh dengan pikiran yang clear, dengan terbuka gitu. Oke, tidak dengan ego ya di sini gitu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada The Chariot. The Chariot ini tentang perjuangan ya. Perjuangan yang dimana mungkin ya bisa ini di karir atau di satu keadaan dimana mungkin kamu ingin pergi ya, pindah tempat gitu, atau pergi kemana gitu. Di sini ya bisa pindah ya, pindah tempat lah, kayak pindah kota atau kemana gitu. Yang jelas kamu tuh ingin pergi dari tempat kamu saat ini, tapi kamu kayak masih bingung, kamu masih ragu gitu, dan kamu masih agak sedikit stres gitu ya, kamu harus kemana gitu. Terus kamu juga ngerasa apakah keputusan kamu ini tepat atau enggak kayak gitu. Dan di sini kamu harus bersikap rasional ya gitu. Kamu harus berpikir secara rasional dan gunakan kebijaksanaan kamu dalam membuat sebuah keputusan gitu. Karena aku ngerasa sebenarnya Chariot ini kamu itu sudah punya rencana ya, mau kemana gitu, kamu sebenarnya sudah tahu gitu loh. Tapi untuk maju bergerak itu kayak kamu masih belum yakin gitu loh. Dan di sini ini semuanya tuh menandakan bahwa segala sesuatunya sebenarnya tuh berada di kendali kamu sendiri ya. Kontrolnya tuh ada di kamu gitu loh. Yang bisa ngendaliin semuanya tuh kamu sendiri gitu. Jadi kamu nggak usah bingung gitu ya. Kamu mau kemana itu sebenarnya terserah kamu gitu loh ya. Segala sesuatunya tuh yang kendaliin tuh kamu gitu loh ya. Makanya nggak usah ragu gitu. Karena di sini mungkin kamu ragunya kayak takut salah gitu loh ya. Nggak usah seperti itu, karena walaupun kamu memilih ke kiri ataupun ke kanan, itu nggak ada yang salah gitu loh. Semuanya tuh ada tujuannya masing-masing, dan ada jalan ceritanya masing-masing kayak gitu. Oke. Lakukan aja ya, lanjutkan aja
sesuai dengan rencana kamu di sini. Kemudian di sini ada keberlimpahan nih Beb. Ya, keberuntungan datang ke dalam hidup kamu di bulan Maret ini. Maret ini ada keuangan yang meningkat ya, ada keuangan yang meningkat, kemudian ada mungkin rezeki-rezeki yang tak terduga gitu ya. Dan kalau sebelumnya keuangan kamu kurang baik, ini akan membaik gitu ya. Dan juga ya sukses di karir juga, ada kenyamanan finansial gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini diminta untuk meluangkan lebih banyak waktu ya untuk keluarga kamu gitu ya, terutama orang tua kamu, karena selama ini mungkin kamu terlalu banyak bekerja ya, bekerja gitu, tapi nggak ada waktu untuk mungkin kayak memperhatikan keluarga kamu gitu ya, atau orang tua kamu, misalkan kamu satu rumah dengan orang tua gitu. Dan di sini kamu harus menjalin kedekatan yang lebih gitu ya, atau memperhatikan lah gitu, seperti itu ya. Jadi jangan bekerja tapi kamu nggak ada waktu untuk mereka atau memperhatikan mereka kayak gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada kehidupan yang harmoni, yang bahagia juga, stabil secara finansial. Ini kalau kamu yang sudah menikah ya, seperti itu. Kemudian di sini ada The Magician. Wow, ya ada semacam keajaiban ya, ada semacam keajaiban datang ke dalam hidup kamu di sini. Magician, ada perubahan gitu ya, perubahan yang mungkin kamu nggak nyangka gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang ada keajaiban gitu, sesuatu yang tidak kamu sangka tapi bisa terjadi gitu ya. Jadi seolah-olah tuh kayak magic gitu ya, ajaib lah gitu loh, yang kamu ngerasa kayak nggak seperti itu gitu, tapi ternyata seperti itu gitu loh ya. Tapi ini situasi yang baik ya, bukan situasi yang buruk gitu. Kemudian dan aku juga ngerasa ada kesempatan atau peluang di pekerjaan. Kalau misalkan kamu nggak punya pekerjaan, di sini akan ada sebuah peluang ya, atau kesempatan di pekerjaan. Jadi manfaatkan kesempatan itu atau peluang yang datang ke dalam hidup kamu ya. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa akan lebih fokus ke pekerjaan juga ya. Kamu ingin memanifest sesuatu di sini di pekerjaan kamu ya. Terus aja di sini ya, ide-ide kamu tuh gunakan untuk meningkatkan ya karir kamu gitu, atau kemajuan karir kamu. Karena di sini ada energi kreativitas yang dimana kamu mungkin akan memiliki banyak ide di sini yang bisa kamu gunakan untuk pengembangan karir kamu atau bisnis kamu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan melakukan pekerjaan banyak sekali ya, bukan satu pekerjaan. Makanya agak sedikit agak sedikit terganggu gitu loh fokus kamu, karena kamu punya banyak pekerjaannya, atau kayak pekerjaan kamu lebih dari satu gitu. Makanya di sini kalau misalkan kamu kesulitan ya, atau kayak kewalahan gitu, kamu harus memfokuskan satu aja gitu loh. Fokuskan energi kamu ke pekerjaan yang menurut kamu tuh lebih menjanjikan gitu loh, dari segi penghasilan atau keuangan, atau kamu bisa banget gitu loh di bidang itu gitu. Karena di sini walaupun kamu punya banyak pekerjaan ya, lebih dari satu, ini nggak semua ya itu bisa menghasilkan sesuatu yang kayaknya sesuai gitu loh dengan apa yang kamu ekspektasikan atau pikirkan gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. You ready? Kamu siap? Untuk beberapa orang nih, sepertinya kamu nggak perlu nunggu konfirmasi ya. Ada yang kamu ingin
melakukan sesuatu gitu ya, kamu udah nggak perlu konfirmasi, memang kamu saatnya untuk bergerak gitu. Contoh ya seperti yang bilang tadi, kamu mungkin ingin pindah tempat, pindah kota mungkin, ataupun ingin membuka peluang usaha bisnis sendiri gitu. Ini kamu sudah siap ya, kamu sudah punya segala sesuatunya, tinggal jalan aja gitu. Dan untuk beberapa orang ini di hubungan mungkin ya, di hubungan gitu. Mungkin kamu siap untuk melanjutkan hubungan kamu ke arah yang lebih serius, karena aku juga ngeliat di sini ada Ten of Pentacles ya. Kamu nggak perlu khawatir tentang bagaimana ke depan ya, atau ke depannya bagaimana gitu ya. Sepertinya kamu memang udah siap gitu untuk melanjutkan hubungan kamu ke arah yang lebih serius. Dan untuk beberapa orang ini memang siap menerima blessing ya. Makanya tadi aku bilang ada keberlimpahan di sini. Banyak keberuntungan, money datang. Kemudian ada white. Oke, untuk beberapa orang masih belum ya. Kamu masih diminta untuk sabar atau menunggu tentang sesuatu yang kamu harapkan, atau sesuatu yang kamu nantikan, atau sesuatu yang kamu inginkan untuk terjadi ya. Itu akan terjadi tapi tidak sekarang. Kamu masih perlu bersabar di sini. Kemudian kita lihat lagi. Oke. Aku ngerasa untuk beberapa orang ini diminta untuk tidak terlalu ngegas ya. Tidak terlalu ngegas. Maksudnya gini. Mungkin ada yang punya konflik gitu ya, atau punya masalah, dan kamu memutuskan untuk pergi. Ya, kamu memutuskan mengambil keputusan di saat kamu stres, di saat kamu lagi sedang marah gitu. Ya, kamu tidak melihat segala sesuatunya tuh dengan jernih gitu. Makanya di sini kamu diminta untuk stop gitu ya, atau kayak bukan stop ya, kayak berhenti dulu gitu loh, sabar gitu, karena kamu ini mengambil keputusan tuh di saat kondisi kamu nggak stabil gitu loh. Ya, kalau kamu terlalu ngegas di sini, ujung-ujungnya nanti kamu salah pilih jalan gitu loh, salah pilih keputusan, salah membuat keputusan, kamu akhirnya menyesal gitu loh. Makanya di sini sabar dulu gitu, jangan terlalu ngegas, dilihat-lihat dulu gitu. Kalau misalkan di dalam hubungan ya, kalau hubungannya masih bisa diperbaiki ya perbaiki gitu. Karena King of Swords di sini juga ada ya, yang menandakan seseorang yang ego, logis. Nggak pakai perasaan. Kemudian di sini kita punya let go of control issue dan rekonsiliasi. Untuk yang single di sini, ya di sini aku ngerasa kayak kamu bertemu dengan seseorang di sini ya, dengan adanya rekonsiliasi ini. Kamu bertemu dengan seseorang atau kamu tertarik dengan seseorang, tapi kayak masih ada rasa takut gitu loh di dalam diri kamu, atau mungkin kamu ada keinginan coba untuk mengendalikan. Ya, kayak main apa ya? Bentar. Oke, yes, kayak ada semacam main trick gitu loh. Ya,
Karena di sini biarkan situasi ini mengalir natural gitu. Oke, yes kan. Kamu bertemu dengan seseorang tapi kayak kamu ingin coba untuk, ya walaupun kamu tertarik sama dia, tapi di sini kamu coba untuk mengendalikan maksudnya ya kamu ingin mengontrol seseorang ini dalam bersikap, berlaku gitu, atau memperlakukan kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah berekspektasi gitu. Ya, dan di sini kamu tuh kayak disarankan untuk biarkan situasinya tuh mengalir gitu. Jangan coba untuk mengendalikan apa yang dilakukan seseorang tersebut atau berekspektasi tentang sesuatu yang dilakukan orang tersebut ke kamu gitu. Dan juga begitu juga sikap kamu. Ya, sikap kamu terhadap seseorang tersebut gitu, sikap tindakan kamu gitu, nggak perlu. Jadi biarkan tuh ngalir natural gitu. Misalkan kamu suka sama seseorang, yaudah biarin aja, lakukan aja sesuatu yang tunjukkan kalau kamu itu suka sama dia gitu, tapi nggak terlalu intens ya, pelan-pelan gitu, karena natural gitu ya, biarkan berjalan gitu aja gitu. Nggak usah kamu tuh kayak mengontrol diri kamu, menahan-nahan, tapi sebenarnya kamu bingung sendiri gitu. Karena sikap kamu seperti itu, tapi kamu mengharapkan seseorang tersebut tuh bersikap sesuatu yang lain gitu, sesuai ekspektasi kamu gitu. Ini jadinya kamu kayak stres sendiri, ataupun kayak ada rasa kayak menebak-nebak kayak gitu loh ya. Gak harus seperti itu gitu. Ya, kayak kamu jadi natural aja gitu loh. Gak usah punya ekspektasi, gak usah juga kamu mau berpura-pura gitu ya, menggunakan semacam trik agar seseorang tersebut tuh tertarik sama kamu gitu ya, seperti itu. Karena gini, kalau kamu jadi diri kamu sendiri ya, membiarkan situasinya tuh natural, itu kamu justru akan tahu gitu loh, seperti apa orang tersebut ke kamu. Tapi kalau kamu berpura-pura, nanti orang tersebut juga akan berpura-pura sama kamu gitu ya. Jadi diri kamu sendiri. Kalau kamu tertarik sama seseorang ya udah gitu, kalau lagi deket ya deket aja gitu, biarkan situasinya tuh mengalir natural, nggak harus kamu berekspektasi dia harus begini, memperlakukan kamu begini, sedangkan kamu harus berlaku seperti ini, nanti dia berlaku seperti ini gitu. Itu kan namanya kayak mengendalikan gitu loh ya, mengendalikan sesuatu yang ingin dilakukan seseorang dan mengontrol atau mengendalikan sikap tindakan kamu sendiri, atau bahkan kamu melakukan sesuatu yang kayak nggak alami gitu loh, kayak kamu buat-buat gitu, kayak semacam trik gitu. Nggak usah seperti itu gitu. Dan untuk yang berpasangan di sini, oke, untuk yang berpasangan di sini aku ngerasa untuk beberapa orang ini pernah terjadi sedikit hubungan yang renggang ya. Dan di sini aku ngerasa dengan adanya rekonsiliasi ini mungkin pasangan kamu ada komunikasi lagi dengan kamu, atau kalau kalian renggang udah ada jarak gitu ya, ini kayak kalian tuh bertemu lagi gitu, bersatu lagi atau bertemu lagi atau bersama lagi gitu. Tapi kalau kamu yang mungkin satu rumah, nggak jarang komunikasi gitu, walaupun satu rumah tapi kayak hubungannya dingin dan kamu membiarkan situasinya kayak gitu aja. Dan di sini kan akan ada sebuah rekonsiliasi yang dimana kayak akan ada komunikasi lagi dengan pasangan kamu yang cukup mungkin kamu merasa yang seperti yang bilang tadi, kayaknya nggak mungkin bagi kamu atau kayak mustahil bagi kamu, ternyata nggak seperti itu gitu. Kayak ada sebuah keajaiban gitu loh, perubahan. Dan di sini kamu tuh kayak diminta untuk juga tidak terlalu mengendalikan diri gitu. Saat pasangan kamu mencoba untuk dekat gitu ya, mencoba untuk merubah keadaan atau kondisi situasi kamu ya, itu kamu juga harus terbuka gitu. Kamu juga harus mencoba untuk menggunakan
kesempatan ini gitu ya, untuk kamu juga berubah gitu loh. Ya, kamu juga harus merubah sikap kamu, tindakan kamu, jangan seperti sebelumnya. Gitu. Ketika dia membuka diri, kamu juga harus membuka diri. Gitu. Karena di sini aku ngerasa untuk kamu, terutama yang kamu sudah berumah tangga ini kayaknya ada isu dalam keluarga kamu gitu. Dan di sini aku ngerasa akan ada perbaikan kok. Oke. Hanya saja kamu harus komunikasi di sini. Perlu komunikasi dengan pasangan kamu. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, kamu harus komunikasikan di sini. Gitu. Gak usah takut di sini, gak usah takut, gak usah menahan diri untuk meluahkan apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan, karena komunikasi penting di sini. Ya, tapi jangan dengan marah ya, komunikasinya ya dengan baik-baik lah gitu. Karena ini kan untuk memperbaiki hubungan gitu, atau untuk memperbaiki isu-isu yang ada di antara hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.